ke konsep pembahasannya, ke joki muda nih. Oh ya, umurnya berapa tahun sih Mas? Umur sekarang 23 tahun. 23 tahun. Kalau kegiatan sehari-hari sebenarnya Kegiatan apa? sehari-hari itu ya biasalah. Kadang bantu-bantu di bengkel, bantu nyervis, bantu bongkar, kadang ada yang bantu bore up motor juga. Selain itu, utamanya apa kerjaannya? Utamanya saya terjun di dunia pendidikan. Wah, dunia pendidikan sekaligus sampingannya joki. Siang di sekolah, malam liaran. Oke. Terus biasanya kalau buat balap-balap kayak gitu, trek di daerah sampean masnya sendiri itu di daerah mana aja Mas? Di daerah Jasinga banyak trek yang sering dipakai. Sebutin nih treknya nih, Iya, nggak sebutin apa-apa aja. namanya. Nah. Oke. Pertama itu suka main di bahasa Jasinganya di Wates atau di daerah Pasir Rangka. Terus ada juga di daerah Warung Sapi, sama trek fenomenal satu lagi adalah di Limes. Oh, buat pemirsa jangan ditiru ya, itu jalan-jalan terlarang. Terus kalau andalannya nih, biasanya itu kan seorang pembalap itu punya motor andalan. Nah itu mesinnya itu dari mesin apa Mas? Honda, apa Yamaha atau apa? Kebanyakan motor yang saya pegang mesin-mesin produk Yamaha. Produk Yamaha. Ya, kayak motor Jupiter, Mio, udah sih itu. Berapa cc Mas? Kalau biasanya yang dipegang itu motor? CC yang saya pegang motor-motor bore up. Yang disebut motor bore up itu atau FFA ya. Di atas cc 250 cc. Buset, 250 cc. Kalau biasanya balap kayak gitu, itu taruhannya itu berupa apa sih Mas? Untuk hadiahnya sendiri kan resikonya juga kan kalau misalnya jatuh udah pasti nyawa kan. Ya. Kalau untuk taruhannya itu biasanya kisaran apa Mas? Atau harga berapa atau apa yang biasa direbutin Mas? Yang kita kompetisikan itu taruhan-taruhan ya uang lah, tidak bakal jauh dari uang. Kisaran main tergantung bos-bos atau owner-ownernya yang main. Kadang ada yang paling kecilnya sih main 1.000 atau 1 juta, bisa lebih dari 1 juta juga. 100.000 taruhannya nyawa loh. Gila. Bang, ralat bang, bukan 100.000 tapi 1 juta. Oh 1 juta ternyata lumayan ya, cuman nggak seimbang lah sama nyawa, jangan ditiru. Terus kalau misalnya untuk lawan mainnya itu carinya itu gimana Mas musuhnya? Ataukah mereka udah tahu tempatnya sampean apa gimana? Apa lewat teman-temannya, link-linknya kayak gitu gimana? Untuk musuh atau lawan, kalau daerah Jasinga susah kalau ketemu lawan di tempat. Kebanyakan bisa apa ya disebut janjian lah. Jadi ada istilahnya ada perjanjian dulu ya. Iya, ada perjanjian dulu sebelumnya. Misalnya minggu besok nih main sampai bengkel ini, ya kayak gitu lah. Oh, terus pengalaman pertama nih, mungkin kan sekarang ini kan udah banyak nih pastinya pengalaman. Terus pengalaman pertamanya sebelum sekarang ini itu balapnya di mana Mas? Terus yang momen lucunya itu apa aja? Misalnya apa ya? Coba Mas jelasin ke penonton. Pengalaman pertama kelas 1 SMP. Saya bawa motor Satria FU yang standar porting. Dulu itu standar porting udah pada kenceng banget. Udah kelas-kelas mewah deh, FU standar porting bang. Terus ini momen lucunya, lihat musuh kita itu jumping sampai guling balik Mas. Itu momen lucunya. Berarti pas momen jumping kebalik itu menang dong sampai ya? Menang, gak usah susah payah, itu udah menang. Pelan-pelan juga kita udah menang maksudnya. Kan kalau misalkan balap, pensinya itu 1 meter udah lepas gas, udah lepas kuplik, itu udah masuk maupun lawan mogok kayak jebol kayak jumping atau mabal ya, itu udah menang kita. Oh hitungannya udah menang. Iya. Berarti bahaya juga ya kalau resikonya sendiri. Terus pengalaman yang paling berat nih pada saat di jalan, pernah ketemu lawan siapa dan motor itu apa?
Wah, pengalaman terberat kemarin, baru kemarin. Kita ketemu bengkelnya ya Smochin 7. Wah, itu motor elit lah di bahasanya. Lah kita motor sebut motor kampung. Terus alhamdulillah motor kita masuk juga. Dapat berapa mas itu mas taruhan? Taruhan 2000, 2 juta. 2 juta taruhannya, gila juga ya. Terus sekarang ini berarti kalau misalnya nggak ada kegiatan balap itu biasanya mengisi hari-hari waktunya itu kayak gimana? Mengisi hari waktu kebanyakan diam di bengkel. Ya gitulah, siang kan di sekolah bantu-bantu di dinas pendidikan, malamnya baru liaran kalau ada orderan. Terus kalau untuk nama klubnya sendiri, klub yang di bawah naungan sampean itu nama klub motornya apa mas? Oke, klub atau nama bengkel yang mengajari saya dari nol sampai sekarang itu Dance Motor. Ini bajunya nih. Dance Motor. Alamatnya mas, alamatnya di mana? Alamatnya di Jalan Raja Singa. Di depan sekarang tuh ada Pom Mini Mobile di Jasinga, ada di Sipak, jalur Sipak ada. Berarti masuknya Jasinga itu Bogor Barat. Iya. Ya udah mas, saya mau nanya lagi nih, cuman lebih ke dalam lagi nanyanya. Terus sebenarnya kalau untuk kegiatan balap ini, yang kita tahu kan balap-balap di jalan-jalan umum itu kan ilegal. Iya. Terus kalau misalnya resiko terberatnya pada saat ada pihak kepolisian itu biasanya tindakannya atau jalan keluarnya kayak gimana mas? Pernah nggak ketangkep itu apa gimana? Untuk seorang pembalap liar ketangkap mah udah gak usah ditanya deh, pasti sering kena. Cara jalan keluarnya ya gitu, bos-bosnya yang nebus saya sama motor. Terus biasanya kalau udah ketangkep kayak gitu jalan keluar dengan apa ya mas, tindakan yang dilakukan sama pihak klub motor? Entah itu bayar denda, apakah mungkin hukum apa atau gimana? Kalau misalnya itu bisa dikata berdamai di tempat. Intinya berdamai di tempat itu ya ditebus gitu kan, bahasa kasar itu ditebus. Ditebus dengan apa ya? Ditebus dengan uang. Dengan uang. Wah, ternyata ada main uang juga. Terus kalau untuk di area Bogor Barat ini, selain sampean, klub-klub terbesar itu di Bogor itu yang sampean tahu itu apa aja mas? Atau di daerah mana? Banyak sekali. Daerah Jasing itu sekarang udah pada modern, udah pada berani ngebodalin motor, owner-ownernya udah berani paketin motor ke jauh. Bahkan dari luar Jasing aja bikin ke Jasinga. Terus harapan sebagai seorang mungkin bisa disebut joki ya, harapannya itu ke depannya itu untuk di daerah Jasinga sendiri itu pengennya itu mungkin ada track resmi dari pemerintah apa kayak gimana, itu harapan ke depannya biar hobi ini jadi yang istilahnya nggak ilegal lah, itu kayak gimana mas pengennya seorang Bagus atau sampean ini ke depannya? Pengen saya itu sekarang kan udah ada nih yang di Metro, sudah ada perbincangan tentang pembalap liar mau disediain track. Sekarang udah mau mulai di Jakarta. Ya kepengen saya kayak gitu juga, daerah Bogor itu jangan cuma Sentul yang dibanggain, harus bikin track lagi buat para pembalap liar. Intinya itu juga kan untuk kita semua mas. Betul. Untuk apa ya, meningkatkan kualitas pembalap liar kita. Istilahnya mengangkat hobi anak-anak muda ya, biar tidak merugikan ke pihak manapun. Siapa tahu kan atau di mana. Iya, siapa tahu kan bisa jadi pembalap terkenal. Betul. Yang bisa diasongkan ke pihak-pihak Honda, Yamaha, Kawasaki yang kayak gitu. Jadi bisa istilahnya rekomendasikan ya, bukan asongkan ya. Direkomendasikan. Terus untuk pesan-pesannya nih sampean nih buat anak-anak muda yang saya lihat kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan kayak bawa motornya ugal-ugalan,
ngebut-ngebutan di jalan padahal bukan pembalap. Itu pesan dan kesannya itu biar tidak terjadi hal-hal yang udah banyak nih terjadi di media, yang kita lihat di media atau di mana. Itu gimana mas pesannya mas? Oke, pesannya saya harap sih bawa motor di jalan raya itu gak usah ugal-ugalan. Kalau berani emang harus turun di sirkuit langsung. Jangan cuma ugal-ugalan tanpa ada hitungan bawa motor, hitungan belok, hitungan kecepatan di jalan raya. Giliran turun di sirkuit atau di tracknya gak ada nyali. Betul. Terus harapan kedepannya sampean ini, apakah masih mau melanjutkan, apakah punya cita-cita yang lain atau hobi yang lain, kayak gimana? Harapan saya yang namanya balap itu udah apa ya, sebenarnya udah mendarah daging dari kecil. Saya cita-cita pembalap. Untuk hobi susah kayak yang dihapus, susah dihilangkan. Mungkin masih mau kedepannya bawa motor, owner yang bisa rekrut saya. Oke, mungkin di luaran sana banyak yang lihat nanti video ini, ataupun siapapun itu yang mau merekomendasikan, datang aja ke alamatnya di Jasinga ya, Bogor Barat. Tepatnya itu di Kecamatan Jasinga. Ya mungkin ada pesan nih buat penonton yang suka hobinya nonton balap. Pesan yang hobi untuk nonton balap, pesannya kalau nonton itu yang rapih. Jangan main ke tengah jalan. Soalnya apa? Itu kan untuk keselamatan joki sama penonton juga. Kan kebanyakan banyak berita-berita banyak di media sosial yang kecelakaan penonton tertabrak pembalap karena nontonnya terlalu tengah. Pesan saya jangan terlalu tengah. Nonton balap pasti kelihatan. Betul. Gak usah harus nongol-nongol di jalan. Betul. Itu pesan dan kesannya ya. Jadi buat kalian jangan lupa tuh didengar ya apa yang disampaikan. Terus sampai sekarang ini sudah berapa lawan mas motor melawan tanding di jalannya? Apakah prestasinya semakin memburuk apa semakin membaik untuk sampai tahun di 2021 ini? Tuh, kalau musuh itu wah udah gak bakalan kayak gitu mas. Musuh udah banyak banget kita main. Prestasi ya alhamdulillah makin kesini makin naik karena kan kita belajar dari pengalaman. Dulu kan sering kesalahan dari cara ngoper gigi, lepas gas, lepas kupling. Nah dari kesalahan itu saya mencoba memperbaiki kesalahan-kesalahan dan alhamdulillah sekarang udah owner-owner gede, bengkel besar yang pernah manggil saya dan alhamdulillah saya terpuaskan oleh saya. Istilahnya hobi sampean itu di bawah naungan orang yang merekomendasikan sampean itu puas lah pelayanan dengan skillnya sampean ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya,